Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan semua? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan seperti apa itu kebijakan dan instrumen moneter dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Libistira Putri Sedani dengan NIM 2320 238 6121 1062 dari kelas 2903B Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan makroekonomi yang dikelola oleh bank sentral untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dengan jalan mengawasi jumlah uang yang beredar atau tingkat suku bunga sehingga tercipta suatu nilai rupiah yang kestabilannya terjaga dan terpelihara. Sedangkan kebijakan moneter Islam merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian dengan cara mengendalikan JUB atau jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Itu tujuan kebijakan moneter Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewujudkan kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Nah, yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan pemerataan dalam perekonomian. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Menurut Ade Warman Karim, Bank Sentral dalam melakukan implementasi kebijakannya mempunyai 4 macam instrumen utama, yaitu yang pertama, Open Market Operation atau kebijakan pasar terbuka, yaitu kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Dalam hal ini, pemerintah menjual dan membeli surat-surat utang pemerintah kepada bank-bank komersil atau pihak-pihak lainnya di dalam negeri, yang berarti uang dilempar oleh pemerintah ke dalam masyarakat sehingga memperbesar jumlah uang yang beredar. Nah, yang kedua yaitu penentuan cadangan wajib minimum, di mana bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban gila bank yang biasa disebut dengan minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan harga atau menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang ketiga yaitu penentuan discount rate. Jadi, discount rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika diskon rate relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral. Nah, yang terakhir yaitu persuasi moral atau moral suasion. Kebijakan ini bersifat persuasif, berupa himbauan atau bujukan moral yang memengaruhi tindak tanduk para bankir dan manajer senior institusi-institusi finansial dalam kegiatan operasional keseharian bisnisnya agar searah dengan kepentingan publik atau pemerintah. Nah, adapun perbedaan antara kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam, di mana kebijakan moneter konvensional adalah seperangkat alat dan instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengelola pasokan uang dalam perekonomian. Nah, tujuan utamanya yaitu menjaga stabilitas harga, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan atau memaksimalkan tingkat kesempatan kerja. Adapun beberapa instrumen utamanya yaitu suku bunga, operasi pasar terbuka, serta cadangan wajib. Sedangkan kebijakan moneter Islam, seperti namanya, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, tujuan utamanya ialah untuk mencapai keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta stabilitas moneter. Nah, beberapa karakteristik utama kebijakan moneter Islam yaitu yang pertama, larangan riba, pentingnya akad, keadilan, serta instrumen yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan jual beli.
Nah, perbedaan antara kedua kebijakan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi perekonomian. Kebijakan moneter Islam cenderung lebih fokus pada distribusi pendapatan yang merata dan menghindari eksploitasi. Namun, implementasinya mungkin lebih kompleks dan memerlukan inovasi dalam instrumen keuangan. Nah, selanjutnya yaitu beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, yaitu ada cadangan wajib minimum. Nah, sama seperti dalam sistem konvensional, bank sentral dapat mengatur jumlah minimum dana yang harus disimpan oleh bank-bank dalam bentuk cadangan. Sama seperti dalam sistem konvensional, bank sentral dapat mengatur jumlah minimum dana yang harus disimpan oleh bank-bank dalam bentuk cadangan. Namun, dalam sistem Islam, persyaratan cadangan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, di mana bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Namun, surat berharga yang diperdagangkan harus sesuai dengan prinsip syariah seperti suku. Nah, yang ketiga yaitu fasilitas pembiayaan. Bank sentral dapat menyediakan fasilitas pembiayaan kepada bank-bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Fasilitas ini dapat berupa pembiayaan jangka panjang atau jangka pendek dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang terakhir yaitu pasar uang antar bank, di mana bank sentral dapat memfasilitasi transaksi antar bank di pasar uang. Transaksi ini harus dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah seperti jual beli mata uang dengan harga tunai. Nah, kebijakan moneter Islam banyak diterapkan di berbagai negara, khususnya di negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduknya ialah Muslim. Contohnya seperti negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Nah, Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi bank sentralnya mempunyai instrumen moneter syariah sebagai berikut. Yang pertama yaitu giro wajib minimum. Dalam pelaksanaannya, besaran GMW dalam 5% dari pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% yang berbentuk mata uang asing. Nah, yang kedua yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Nah, sertifikat ini adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Nah, yang ketiga yaitu sertifikat Wadiyah Bank Indonesia yang sekarang menjadi sertifikat Bank Indonesia Syariah. Nah, instrumen ini sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam open market operation. Selain itu, sertifikat ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu pasar uang bank syariah, di mana instrumen ini digunakan sebagai fasilitas bagi bank syariah yang membutuhkan dana di pasar uang, sehingga mereka dapat saling mengadakan perjanjian antar bank syariah. Adapun kesimpulan yang bisa saya berikan, yaitu kebijakan moneter Islam merupakan pendekatan yang penting untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Implementasinya memerlukan inovasi dan kolaborasi untuk memastikan bahwa instrumen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami konsep dan instrumen kebijakan moneter Islam, kita dapat berkontribusi dalam membangun perekonomian yang adil, berkelanjutan, dan juga sejahtera. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap, dan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.